Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Rafif. Kita akan membahas yang namanya adalah operasi perbandingan. Nah, teman-teman lihat di sini kita sudah membuat file baru ya, namanya adalah latihan04.php. Nah, di sana kita membuat sebuah variabel 1 yang kita isi dengan tulisan 20. Kemudian di bawahnya kita tuliskan if ya, kemudian diikuti dengan tanda kurung dan kemudian dia menuliskan echo betul. Nah, kemudian dituliskan lagi di bawahnya else, dia akan menuliskan echo salah. Nah, pernyataan ini teman-teman yang saya blok ini, dia adalah sebuah operasi yang namanya conditional ya. Jadi, ketika pernyataan di dalam kurung ini benar, maka dia akan menuliskan di bawahnya, yakni adalah echo betul. Nah, jika salah, dia akan menuliskan di bawahnya echo salah ya. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan bahas yang namanya operasi perbandingan sama dengan ya. Kita tuliskan di sini var1 sama dengan 20 ya. Nah, teman-teman lihat di sini kita sudah membuat sebuah tulisan ya, di mana kita berikan 2 kali tanda sama dengan ya. Nah, ini kalau kita misalnya kita baca, ini artinya adalah membandingkan apakah var1 sama dengan 20 ya. Nah, teman-teman lihat di sini tanda sama dengannya 2 ya di sini ya, sama dengan. Beda dengan yang di atas ini ya. Kalau di atas ini tanda sama dengannya 1 ya. Tanda sama dengan 1 ya. Dia adalah assignment variable. Yang kemarin kita sudah bahas ya. Tanda sama dengan berjumlahnya 1. Dia adalah assignment variable. Nah, beda ketika kita membuat tulisan 2 kali di sini, artinya dia melakukan sebuah operasi perbandingan. Nah, kita bacanya di sini adalah apakah var1 ya di atas ini sama dengan 20 ya. Jika 20 maka dia akan menuliskan di bawahnya echo betul. Nah, jika salah dia akan menuliskan di bawahnya echo salah. Nah, sekarang kita coba langsung di browsernya ya. Kita simpan di bagian folder project. Kemudian kita buka di latihan04.php. Nah, dia menuliskan betul ya, echo betul. Karena ketika dibandingkan, apakah angka 20, ini kan angkanya 20 ya. Ya, di sini kita berikan assignment variable di atas tadi 20 ya. Sehingga membandingkan apakah 20 sama dengan 20, jawabannya tentu saja betul ya. Kalau misalnya kita isi 20 yang bawah, yang samping kanan ini, kita isi dengan 10 misalnya, maka harusnya hasilnya adalah salah. Kita coba di sini, kita refresh, salah ya. Artinya ketika di sini kita baca ya, apakah 20 sama dengan 10? Jawabannya tentu saja adalah salah ya. Maka di sini kita lihat di browsernya, maka akan mengeluarkan tulisan salah. Karena ketika dibandingkan dia salah ya. 20 tidak mungkin sama dengan 10. Nah, kita lihat di sini operasi dengan untuk membandingkan ya. Persamaan nilai. Ya. Oke, di sini kita lihat operasi sama dengan untuk membandingkan persamaan nilai. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Kita tadi sudah menuliskan yang namanya var1 sama dengan 10. Nah, selain sama dengan ada lagi operasi tidak sama dengan ya. Kalau misalnya kita baca di sini teman-teman, var1 tadi kan kita sudah berikan nilai 20 ya. Kemudian di sini kita lakukan operasi perbandingan. Di sini operasi perbandingannya kita baca, apakah var1 tidak sama dengan 10? Jika betul, maka dia akan menuliskan betul. Jika salah, dia akan menuliskan salah. Nah, teman-teman lihat di sini apakah dia betul? Apakah var1 tidak sama dengan 10? Tentu saja jawabannya adalah betul. Maka dia akan mengeluarkan nilai betul ya. Karena memang 20 tidak sama dengan 10 ya. Misalnya kita isi di sini 20 ya. Kita isi 20, maka tentu jawabannya adalah apakah var1 tidak sama dengan 20, maka jawabannya adalah salah. Kita coba refresh. Nah, menjadi jawabannya adalah salah. Kita lihat di sini, kemudian kita tuliskan ya sebagai catatan nanti ya. Operasi tidak sama dengan membandingkan perbedaan. Ya. Apakah var1 tidak sama dengan 20? Jawabannya adalah salah. Karena memang 20 itu ya, di sini kan isinya 20 ya.
Karena 20 itu sama dengan 20, ya. Maka di sini jawabannya adalah salah. Nah, lagi misalnya, selain tidak sama dengan, ada juga operasi kurang dari, ya. Operasi kurang dari. Nah, kalau di sini kita bacanya, apakah var 1 kurang dari 20? Nah, jawabannya harusnya salah, ya. Kita coba refresh. Nah, jawabannya adalah salah. Nah, misalnya kita isi dengan 30 misalnya di sini, kita coba refresh, harusnya jawabannya adalah betul, ya. Jawabannya adalah betul. Karena 20 itu lebih kecil daripada 30, ya. Kita catat di sini. Operasi kurang dari, cek kurang dari. Ya, ini yang kurang dari. Sekarang kita coba kebalikannya, yakni adalah tanda lebih besar. Nah, di sini kita baca, var 1 kan kita sudah isi dengan angka 20. Nah, di sini kalimatnya menjadi if, yakni jika var 1 lebih besar dari 30, maka dituliskan betul. Dan jika salah, maka dituliskan salah. Var 1 kita isi dengan berapa? 20 kan ya? Maka dia akan melakukan pengecekan pertama kali. Apakah 20 lebih besar dari 30? Tentu saja jawabannya adalah salah, ya. Nah, sekarang kita coba di sini, kita isikan 30 ini kita ganti dengan 10 misalnya. Maka kalimatnya menjadi, apakah var 1, ya, kita isi tadi 20 ya, lebih besar dari 10, maka jika betul jawabannya betul, jika salah jawabannya salah. Maka tentu jawabannya adalah betul ya, dengan operasi lebih besar. Kita tulis ya, operasi lebih besar, cek lebih dari ya. Nah, teman-teman, kita sudah membahas tentang sama dengan 2 kali ya. Kemudian, tanda seru sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Nah, ada lagi, yakni adalah tanda kurang dari, sama dengan. Nah, kalau kita membahas tentang kurang dari sama dengan, artinya kalimatnya menjadi, apakah var 1 itu lebih kecil atau sama dengan 10? Artinya, ketika kita memberikan nilai ini, ya, memberikan pernyataan ini, kalimat ini akan melakukan pengecekan, teman-teman. Ya, akan melakukan pengecekan. Jika var 1 itu sama dengan, ataupun var 1 itu kurang dari, maka dia akan menjawab betul. Nah, kita coba yang pertama dulu ini ya. Jika var 1 tadi 20 kurang dari atau sama dengan 10, maka dituliskan betul. Jika salah, maka dituliskan salah. Maka tentu jawabannya adalah salah, karena 10 itu lebih besar daripada 20. Nah, beda cerita kalau misalnya 10 ini kita isikan dengan 20 misalnya. Tentu jawabannya adalah betul. Ya, jadi var 1 itu lebih kecil atau sama dengan 20. Nah, di sini misalnya kita isi dengan 30 ya. Tentu jawabannya adalah betul lagi, karena memang 20 itu lebih kecil daripada 30. Makanya ada dua tanda di sini, teman-teman. Kurang dari atau sama dengan. Artinya, nilai betul akan dikembalikan ketika var 1 itu nilainya kurang dari 30 atau sama dengan 30. Nah, karena 20 ini, ya, 20 ini kurang dari 30, maka jawabannya adalah betul, ya. Operasi kurang dari sama dengan, cek kurang dari atau sama dengan. Ya. Nah, kebalikannya juga seperti tadi, kita bisa menuliskan dengan selain kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, kalau di sini kita baca, apakah var 1 itu lebih besar atau sama dengan 30? Jika betul, maka dijawab betul. Jika salah, maka ditulis salah. Nah, di sini kita lihat, tentu jawabannya adalah salah ya. Karena var 1 tadi, kita isi dengan 20, dan 20 itu lebih kecil, teman-teman ya, lebih kecil daripada 30. Nah, makanya di sini maka dia akan menuliskan salah. Nah, misalnya kita isi dia dengan 20 ya, dengan 20, kita baca di sini apakah var 1 yang tadi kita isi dengan 20 itu lebih besar atau sama dengan 20? Tentu jawabannya adalah betul ya, karena memang 20 itu sama dengan 20, ya kan? Nah, misalnya kita isi di sini 20 kita isi dengan 10 ya, maka jawabannya masih betul, teman-teman, ya, karena memang 10 itu
lebih kecil dari 20. Makanya ada dua tanda di sini ya. Lebih kurang, lebih besar atau sama dengan 10. Ya, kita tulis di sini. Terima kasih. Lebih besar sama dengan, cek, lebih dari atau sama dengan, ya. Nah, dengan cara ini teman-teman kita bisa melakukan operasi perbandingan dengan cara memberikan tanda 2 kali sama dengan atau tanda sama dengan, tanda seru sama dengan, ya, atau memberikan tanda kurang dari atau memberikan tanda lebih dari, dan juga kita bisa melakukan 2 kali perbandingan ya, kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, ini dia pembahasan kita tentang operasi perbandingan yang dimiliki oleh PHP. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.